Di tengah kota yang bergerak cepat, manusia seringkali lupa untuk berhenti. Kita berpindah dari satu kesibukan ke kesibukan lain. Tapi, di sela-sela hiruk-pikuk itu, selalu ada ruang kecil untuk bernafas. Sebuah momen sederhana yang kita sebut nongkrong. Bagi sebagian orang, nongkrong hanyalah duduk santai. Bagi yang lain, ia adalah pelarian singkat dari rutinitas. Tapi bagi banyak anak muda, nongkrong telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Ia menjadi bahasa pertemanan, bahasa kehadiran, cara untuk berkata aku ada tanpa harus mengucapkan apa-apa. Nongkrong menjadi ruang buat istirahat dari hidup yang ribut. Tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri, gak harus ngapa-ngapain, cukup bareng-bareng dengan teman-teman kita. Setiap ada orang datang, duduk, ngobrol pelan, kadang cuma main ponsel, tapi ada suasana yang beda. Ada rasa ketemu, walau gak ngomong-ngomong banyak. Serunya, keputusan-keputusan penting dalam hidup kita sering lahir dari tongkrongan. Dari kita ngerancang acara, kayak event ulang tahun, milih topik kuliah, sampai nemu sahabat sejati. Rasanya lebih cair dan asik. Lebih enak kalau ngobrolnya di luar ruang formal. Nongkrong itu membentuk identitas kita. Dari kita bercanda, milih tempat, sampai hal-hal kecil kayak pesan menu. Semua itu nunjukin siapa kita dan siapa teman-teman kita. Jadi, nongkrong bukan cuma sekedar nongkrong, tapi juga membentuk siapa kita, dan kita juga saling mengenal siapa teman-teman kita. Nongkrong setiap kali dianggap sebagai hal yang sepele. Duduk tanpa agenda, menghabiskan waktu, atau sekedar mengisi jeda. Padahal bagi banyak orang, nongkrong adalah ruang untuk beristirahat dari kehidupan yang terasa ribut. Sebuah ruang kecil untuk berhenti sejenak dari tuntutan, peran, dan ekspektasi yang harus datang. Di ruang ini, orang tidak dituntut untuk menjadi siapa-siapa. Tidak perlu terlihat produktif juga, tidak perlu punya tujuan yang besar pula. Cukup hadir, bersama, dan jadi diri sendiri. Setiap hari orang-orang datang dan pergi. Ada yang berbincang pelan, ada yang tertawa, ada pula yang memilih diam sambil menatap layar ponselnya. Tapi, suasananya tetap terasa berbeda. Ada rasa bertemu yang tidak selalu diucapkan lewat kata-kata. Kehadiran orang lain, meski tanpa percakapan sedikit pun, seringkali sudah cukup untuk membuat seseorang merasa ditemani. Disitulah nongkrong menemukan maknanya. Bukan pada aktivitasnya, bukan pula dari tempatnya, melainkan pada rasa kebersamaan yang perlahan tumbuh.
Ada kalanya nongkrong berubah jadi ajang pamer. Tempatnya yang penting, bukan temannya. Nah, di situ letak bahayanya. Saya sering lihat anak-anak yang datang cuma biar kelihatan gaul. Padahal nongkrong yang sehat itu soal keterhubungan. Kuncinya ada di bagaimana memilih kelompok yang bikin kita berkembang, bukan yang bikin tertekan. Nongkrong memiliki banyak sekali manfaat sosial, tapi di sisi lain juga menyimpan sejumlah kerugian apabila dilakukan tanpa sadar dan batas yang jelas. Dalam jangka panjang, kebiasaan buruk dari nongkrong dapat menurunkan produktivitas dan disiplin diri. Manfaatnya ya bertemu teman-teman, mendapatkan info saat gosip. Iya, adanya yang manfaat negatif, ngabisin duit, ngopi mulu, aslam banget. duitnya habis. Nanti kalau habis kita jadi pusing, ya. Pusing, stres, jadinya sakit, Iya, sakit. demam, gak masuk kuliah. Menurut aku ya, nongkrong itu biasanya sebagai tempat aku untuk ngisi baterai. Karena kayak aku di kos jenuh kan, jadi aku nongkrong sama teman-teman, jadi kayak ketawa bebas, jadi kayak kita tuh jadi diri sendiri tanpa harus jadi pura-pura gitu sih sebenarnya. Kalau nongkrong sih aku biasanya sama teman-teman deket ya. Terus biasanya ngebicarain hal-hal yang random aja, yang biasanya hal-hal santai kayak tadi belajarnya gimana, tadi ininya kemana gitu. Sekarang itu kan tempat nongkrong tuh ada banyak ya, nggak cuma nongkrong biasa aja, buat kerja, buat call, itu tuh udah bisa sekarang itu. Jadi nongkrong itu nggak cuma untuk nongkrong kosong doang, udah banyak hal yang didapat di sana. Untuk sisi positifnya itu kita kan komunikasi tuh sama anak-anak nongkrong, itu nambah relasi juga. Terus kalau negatifnya ya itu, kalau udah kebar pesan ya udah habis duit kita aja gitu, di kafe itu. Kalau pengalaman nongkrong paling berkesan itu pasti ada beberapa. Salah satunya tuh pas aku lagi kumpul-kumpul bareng teman, terus kami maintain masalah-masalah itu, dan juga hidupnya lagi gimana, banyak masalah enggak gitu. Terus kami juga ngobrol-ngobrol tentang apa yang lagi kami suka, hobi kami lagi apa, mau ngembangin apa, kayak gitu. Terus kami juga saling ngasih solusi yang punya masalah, dan kami ngomong dan ngobrol-ngobrol kayak gitu bareng teman-teman bisa sampai malam-malam gitu sih, jadi seru banget. Menurut aku, nongkrong itu lebih ke teman nongkrong sih. Karena tujuan kita nongkrong itu untuk berkomunikasi sama teman nongkrong, bukan untuk fokus sama gadget masing-masing. Kalau tempat, ya aku nggak pilih-pilih sih. Bagi aku, kenapa nongkrong masih dibutuhin sama anak muda? Karena bagi aku, nongkrong itu sebagai jeda atau pengisi waktu luang di tengah kesibukan bagi anak muda. Tapi kita sebagai anak muda harus bisa juga mengontrol waktu atau memanage waktu kita agar tidak kebablasan dalam mengatur waktu. Kafe sekarang itu bukan cuma tempat minum kopi, tapi
juga tempat diskusi tugas, bikin konten, terus jadi tempat curhat juga. Fungsi sosialnya itu lebih kuat daripada produknya. Dulu nongkrong itu identik sama pos ronda atau warung depan rumah, tapi sekarang tempatnya beragam. Dan juga banyak anak muda butuh ruang nyaman yang bisa buat ngobrol, kerja, ataupun nyantai. Kadang nongkrong itu cara paling gampang buat kita nunjukin bahwa kita tuh peduli. Kayak hal kecil seperti kamu aman gak? Atau mau cerita gak? Dan walaupun cuma duduk bareng, tapi itu udah jadi bentuk kehadiran. Jadi keakraban itu muncul dari hal kecil kebanyakan. Contohnya kayak ekspresi, gerak tubuh, candaan receh. Bahasa-bahasa pertemanan itu muncul tanpa harus pakai kata-kata rumit. Di sudut kafe, di bangku pinggir jalan, atau di teras rumah teman, waktu seolah melambat. Memberi kesempatan bagi obrolan ringan, hingga curhat yang tak sempat diucapkan di hari-hari sibuk lainnya. Dari sana, kehangatan pun tercipta, bukan karena tempatnya, melainkan karena kebersamaan yang membuat lelah terasa lebih ringan. Budaya nongkrong telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisah dari kehidupan anak muda di berbagai kota. Aktivitas ini seringkali dipandang sebagai kebiasaan sederhana, bahkan kerap dianggap sebagai tidak produktif. Tapi jika dilihat lebih dalam, nongkrong justru memiliki peran sosial yang penting. Ia menjadi ruang pertemuan yang memungkinkan anak muda membangun, merawat, dan memperluas relasi pertemanan mereka. Di tengah kehidupan yang semakin individual dan serba cepat, sebuah kesempatan untuk berhenti sejenak dan kembali terhubung dengan manusia lain. Bagi banyak anak muda, nongkrong adalah cara untuk melepas diri dari tekanan akademik, pekerjaan, dan sosial. Duduk bersama teman, berbincang ringan, atau bahkan hanya menemani satu sama lain dalam diam. Memberi rasa aman dan nyaman. Dalam suasana yang santai, anak muda dapat mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Tidak ada kewajiban untuk tampil sempurna atau selalu memiliki topik pembicaraan yang serius. Kehadiran itu sendiri sudah cukup untuk membangun rasa kebersamaan. Selain mempererat pertemanan, nongkrong turut berperan dalam pembentukan identitas anak muda. Melalui kelompok nongkrong, seseorang belajar mengenali dirinya, nilai apa yang ia pegang, lingkungan seperti apa yang membuatnya nyaman, dan orang-orang seperti apa yang ingin ia jadikan bagian dari hidupnya. Komunitas yang terbentuk dari kebiasaan nongkrong seringkali menjadi ruang belajar sosial, tempat anak muda bertukar pandangan, mengembangkan minat, dan membangun kepercayaan diri. Seiring waktu, ruang nongkrong pun mengalami perubahan dari warung kecil dan angkringan hingga kafe modern dan ruang kreatif. Anak muda terus mencari tempat yang mendukung interaksi sosial mereka. Meski bentuk dan fasilitasnya berubah, esensi nongkrong tetap sama, yaitu mencari ruang yang aman dan inklusif untuk berelasi. Tempat hanyalah wadah, sementara makna nongkrong terletak pada hubungan antar manusia yang terjalin di dalamnya. Nongkrong juga membuka ruang dialog yang lebih jujur. Dalam suasana santai, anak muda cenderung lebih berani membicarakan keresahan, kegagalan, dan ketakutan yang jarang muncul di ruang formal. Cerita tentang tekanan kuliah,
kebingungan masa depan, hingga persoalan relasi personal seringkali mengalir begitu saja. Dari situlah muncul rasa saling percaya yang semakin menguatkan ikatan pertemanan. Tapi dalam praktek sehari-hari, nongkrong itu menjadi ruang di mana anak muda belajar memahami dinamika sosial secara langsung. Mereka belajar kapan harus berbicara dan kapan harus diam, dan juga kapan memberi respon dan kapan cukup mendengarkan. Proses ini seringkali terjadi tanpa disadari, namun berpengaruh besar terhadap kemampuan komunikasi interpersonal. Nongkrong melatih kepekaan sosial, kemampuan membaca suasana, memahami emosi orang lain, serta menempatkan diri dalam kelompok. Semua keterampilan ini menjadi modal penting dalam membangun relasi yang sehat dan juga berkelanjutan. Interaksi yang terjadi saat nongkrong itu seringkali berlangsung secara alami. Percakapan mengalir tanpa struktur yang kaku, candaan muncul spontan, dan tawa menjadi pengikat suasana. Dari interaksi yang tampak sederhana inilah kepercayaan mulai tumbuh. Anak muda belajar saling mendengarkan, memahami perasaan satu sama lain, dan merespon dengan empati. Relasi yang terbangun melalui nongkrong ini biasanya lebih kuat karena didasarkan pada keterbukaan dan pengalaman bersama, jadi bukan kepentingan formal. Selain itu, nongkrong sendiri berfungsi sebagai bahasa pertemanan. Banyak hal yang tidak perlu diucapkan secara langsung karena sudah dipahami melalui gestur, melalui ekspresi, dan juga kebiasaan yang terus berulang. Dan saling berbagi makanan, mengoper minuman, atau bahkan sekedar duduk berdekatan menjadi bentuk komunikasi nonverbal yang mempererat hubungan kita. Dalam konteks ini, nongkrong menjadi medium penting bagi anak muda untuk membangun kedekatan emosional dan juga rasa memiliki. Selain itu, nongkrong juga berfungsi sebagai ruang belajar kolektif. Ide-ide baru seringkali lahir dari obrolan santai yang tidak direncanakan. Diskusi ringan dapat berkembang menjadi pertukaran gagasan yang lebih dalam, memicu kreativitas, dan membuka sudut pandang baru. Banyak kolaborasi, kegiatan komunitas, hingga inisiatif kreatif bermula dari kebiasaan nongkrong. Relasi pertemanan yang kuat menjadi dasar terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Penting disadari pula bahwa kualitas nongkrong dapat ditentukan oleh dinamika kelompok. Nongkrong yang sehat adalah nongkrong yang inklusif, di mana setiap individu merasa diterima tanpa tekanan untuk menyesuaikan diri secara berlebihan. Sebaliknya, nongkrong yang penuh tuntutan sosial justru dapat menimbulkan rasa tidak aman dan keterasingan. Oleh sebab itu, kesadaran dalam memilih lingkungan pertemanan menjadi faktor penting dalam menjadikan nongkrong sebagai ruang positif. Di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, makna nongkrong pun mengalami pergeseran. Interaksi tatap muka seringkali bersaingan dengan perhatian dalam layar gawai. Meski demikian, kebutuhan akan pertemuan fisik tetap tidak tergantikan. Tatap mata, bahasa tubuh, dan kehadiran nyata memberikan dimensi emosional yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh komunitas digital. Nongkrong menjadi penyeimbang di antara dominasi interaksi virtual. Disitulah kekuatan nongkrong berada, pada kemampuannya menghadirkan kehadiran, empati, dan kebersamaan yang nyata.